Halo teman-teman, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Kali ini kita akan menjelaskan lagi tentang kaitannya sektor kesehatan terhadap sektor perekonomian. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya di beberapa video saya yang sudah saya upload juga di YouTube tentang apa sih makna dari sektor kesehatan dan apa itu makna dari sektor ekonomi. Bagaimana peran pentingnya sektor kesehatan terhadap pembangunan ya pada perekonomian kita. Nah, ketika kita membicarakan sektor kesehatan, tentunya perencanaan maupun pendanaan ini tidak terlepas dari bantuan pemerintahan pusat ya teman-teman. Sehingga ketika adanya pengurangan dana atau bahkan ada penambahan 1% dana saja pada sektor kesehatan, ini juga akan sangat berdampak pada keberlangsungan sektor tersebut. Dan analoginya juga bisa kita gunakan untuk beberapa sektor-sektor lainnya, seperti halnya kalau dalam sektor perekonomian itu ada sektor industri, pertanian, maupun sektor jasa. Atau bisa saja kita bilang ya, bahwa memang dari awal kita mengetahui untuk menciptakan individu yang sehat ya, ini dapat memberikan sumbangsi yang jelas kepada sektor pendidikan, sehingga orang jelas dapat mendapatkan pendidikan yang layak, dapat mencerna ilmu yang diberikan ya, atau yang selama ini sedang ia pelajari dengan adanya asupan gizi dan keadaan tubuh yang memang dikategorikan sehat. Lalu setelah kita mengetahui kemarin tentang budgeting, bagaimana budgeting yang ada di daerah, lalu peran dan juga perbedaan pemerintah ya, peran pemerintah apa sih bedanya pada rumah sakit yang ada di negeri dengan rumah sakit yang ada di swasta gitu atau sektor swasta, kita juga sudah pelajari di beberapa video yang lalu. Maka pada video ini kita akan mempelajari tentang health account ya, tentang bagaimana sih penghitungan dana yang ada pada sektor kesehatan tersebut. Nah, berdasarkan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa besarnya anggaran kesehatan, baik itu untuk lingkup provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebesar 10% dari APBD di luar gaji. Maka pemerintah daerah harus mengalokasikan 10% itu dan membagikan atau mendistribusikan kepada seluruh rumah sakit. Dan diprioritaskan adalah memang untuk rumah sakit yang negeri ya, yang kalau mendapat subsidi dari pemerintah. Lalu secara umum memang kita ketahui kalimat 10% yang terdaftar pada Undang-Undang Nomor 36 ini sepertinya belum mencukupi ya teman-teman. Banyak sekali aktivis-aktivis pada bidang kesehatan yang menyuarakan bahwa kiranya 10% itu masih kurang. Karena memang kalau kita lihat di beberapa daerah fasilitas-fasilitas kesehatannya itu masih dibilang sangat memprihatinkan. Contohnya saja paling rendahnya itu puskesmas ya kalau di desa-desa. Bagaimana sih cara mereka untuk menangani ketika ada orang yang terluka gitu ya, atau ada kecelakaan lalu harus butuh jahitan. Seperti apa yang harus ditangani di situ dan bagaimana cara mereka menerapkan SOP-nya. Saya pernah menemui di beberapa daerah ya di Provinsi Banten yang memang masih terbilang kalau saya nilai ini puskesmasnya masih butuh sangat bantuan dana untuk membeli fasilitas-fasilitas. Nah, terkadang ya saya tidak bisa mengatakan bahwa oh ini anggarannya kurang. Oh ini ternyata alokasinya salah. Kita harus melihat dari dua sisi dulu. Jadi sebelum kita berbicara dan kita menilai bahwa misalkan kamu seorang analis ekonom dan kamu juga berperan sebagai menganalisa ya keadaan kesehatan pada suatu daerah, kita lihat dari lini yang paling terendahnya dulu ya untuk sektor kesehatannya. Let's say tadi saya bilang adalah puskesmas. Nah, ketika di puskesmas itu atau di klinik desa setempat deh ya kita bilang, ternyata fasilitas kesehatannya tidak memadai. Anggap saja di zaman yang seperti ini masih ada yang menggunakan tensi yang manual, sebenarnya tidak salah, tapi biasanya itu sudah harus diberikan untuk versi tensi yang digital gitu. Ada puskesmas yang ngeluh gitu waktu di desa penelitian saya, mereka bilang bahwa
Iya Bu, kalau di kami ini untuk pengadaan yang tensi yang terbaru jenisnya digital gitu, alat tensi digital, kita belum dapat alokasi dananya, sudah diajukan namun masih belum mendapatkan ACC. Nah, kita juga nggak bisa mengatakan bahwa oh ini salah nih gitu dari pemerintahan pusat karena nggak perhatian atau tidak tidak melihat seberapa pentingnya gitu ya. Nah, bisa jadi juga mungkin ada kesalahan anggaran yang digunakan di beberapa tahun yang sebelumnya atau ya masih besarnya gitu permasalahan KKN di case-nya mungkin di suatu desa tersebut. Sehingga kita harus menggunakan dua sudut pandang atau dua sudut kacamata. Di sini kita harus tahu dulu anggaran budgetnya, dana desanya itu ada berapa, lalu apakah sudah benar yang dialokasikan sesuai dengan apa yang dibeli gitu. Sehingga di sini kita bisa menyelesaikan permasalahan ya akan fasilitas kesehatan tersebut. Berikutnya kita kembali lagi ke topik tentang kita membahas tentang health account ya teman-teman semua. Bahwa berdasarkan penjelasan health account itu adalah proses pencatatan biaya transaksi kesehatan atau mungkin secara detailnya adalah pencatatan dan klasifikasi ya tentang pengeluaran anggaran kesehatan dan untuk menggambarkan aliran biaya digunakannya sebagai keperluan apa saja atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan. Kemudian health account ini adalah situasi pembiayaan ya untuk mengetahui situasi pembiayaan kesehatan yang ada di suatu daerah. Maka health account ini harus jelas tadi yang seperti saya bilang di awal dengan proses perencanaan terhadap sektor kesehatan yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi kita harus tahu ketika kita membelanjakan sebut saja alat kesehatan atau itu obat-obatan, kita harus mengetahui bahwa memang poksi yang kita belanjakan ini sudah sesuai gitu ya teman-teman. Jangan sampai nanti biasanya terjadi audit dan terlihat bahwa terjadinya kesalahan pembelian karena memang tidak terdaftar di account. Dan belum lagi kalau kita menggunakan aspek-aspek analis publik ya tentang pengadaan suatu barang, apakah dia harus tender, apakah dia harus lelang, ataukah dia harus penunjukan langsung. Nah, ini juga harus dipahami dulu terlebih lanjut gitu. Jadi tidak cukup memang kita hanya menjelaskan pada teori health account saja. Jadi kalau di health account kita cukup menjelaskan tentang apa saja sih pencatatan transaksinya, lalu pertanyaan-pertanyaan dasar dalam membuat transaksi tersebut, dan keluhan apa saja yang biasanya disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin di daerah tentang pengalokasian dari biaya kesehatan itu. Teman-teman, sekarang di sebelah saya sudah ada definisi atau klasifikasi ya dari masing-masing health account gitu. Yang biasanya kita gunakan kalau nasional adalah namanya National Health Account atau NHA ya. Dan ini digunakannya untuk taraf tingkat negara yang biasa kita bandingkan dengan negara lainnya. Lalu yang berikutnya ada PHA yaitu Provincial Health Account, di mana ini health account-nya diukur berdasarkan provinsi-provinsi. Dan yang terakhir yang jauh lebih kecil lagi lingkupnya adalah District Health Account ya. Jadi ini bisa ke lingkupnya daerah setempat, bahkan bisa ke desa ya yang paling minimum gitu lininya. Tentunya pencatatan-pencatatan ini sudah memiliki basis kewenangannya masing-masing ya. Sehingga tapi poksi pencatatan atau instrumen pencatatannya itu biasanya sama antara yang ada di nasional, provinsi dan juga di daerah. Namun biasanya pengalokasiannya bisa saja berbeda gitu. Bisa saja yang ada di pusat gitu mereka lebih mementingkan misalnya untuk fasilitas. Nah, kalau di daerah mungkin lebih mementingkan kepada obat-obatan atau mungkin memperbanyak tenaga-tenaga medis lainnya. Lalu fungsinya apa sih health account ini harus dilakukan? Sudah dijelaskan ya di beberapa uraian di sebelah saya ada gambarnya. Sebenarnya tugas ini dilakukan untuk pengumpulan data, pencatatan data apa saja tadi klasifikasi biaya-biaya kesehatan yang akan digunakan. Lalu yang kemudian ada analisis dan interpretasi hasil pengumpulan data. Nah, setelah dilihat tadi yang saya sampaikan, apakah antara distrik satu atau provinsi satu dengan yang lainnya itu memiliki kesamaan atau malah ternyata ada perbedaan. Contoh ketika saya di daerah di Banten ya saya sebut saja di Bojong Cahe, tempat yang sama ini untuk saya melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Teman-teman juga bisa cek di beberapa video saya pernah upload gitu bagaimana tentang keadaan desa tersebut. Saya bilang masih termasuk desa yang terbelakang gitu, dan dulu
awal mula saya memberitahu pengetahuan tentang vaksin, semua orang juga menolak. Takut meninggal, takut kena virus COVID, dan dibilangnya harus diminta dengan bayaran dan lain-lain ya. Ya cukup ini ya, cukup kita sulit untuk membuka paradigma-paradigma yang salah kalau menurut saya. Nah, mereka mengeluhkan mungkin masih kurangnya pengetahuan. Nah, bisa jadi aja dana health account yang di sini bisa dibilang harusnya diberikan anggaran-anggaran untuk penyuluhan. Lalu setelah penyuluhan itu harus dilakukan evaluasi ya. Setelah dievaluasi lalu kita harus mendata apakah ada orang yang memang akhirnya bersedia misalnya untuk dilakukan penyuntikan vaksin tersebut, dan sampai akhirnya kan negara mengeluarkan kebijakan atau peraturan gitu ya, wajib bahwa seluruh warga negara untuk melakukan vaksinasi tersebut. Atau ada desa lainnya di daerah Lampung Timur itu ya, di suatu desa, saya tidak bisa menyebutkan nama desanya di sini karena memang belum confirm ya, belum saya lakukan penelitian, tapi saya mendapatkan berita saja gitu, salah satu desa di Lampung Timur dekat dengan ya wilayah Kota Bumi gitu, mungkin ke teman-teman yang tahu. Ada satu desa yang memang satu warganya itu menolak untuk dilakukan vaksin. Sampai akhirnya pemerintah setempat pun memberikan denda 300.000 jika tidak dilakukan vaksin tersebut, dan menolak ya dengan alasan yang sangat tidak jelas, dan akhirnya denda itu harus dibayarkan. Nah, tapi lama-kelamaan akhirnya masyarakatnya ya daripada membayar denda karena cari uang juga sulit ya, lebih baik mereka ya udah divaksin aja gitu. Nah, kan kadang kita berpikir mungkin edukasi ini cuma sampai ranahnya kota gitu. Ternyata edukasi ini belum sampai ke ranahnya mungkin masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil. Lalu haruskah gitu ya dibikin untuk anggaran penyuluhan? Nah, tapi setelah penyuluhan atau BIMTEK ya, enggak hanya penyuluhan dan lalu ditinggal pergi, tapi memang harus dilihat sampai sejauh mana sih pengawasannya gitu, sejauh mana sih pemahaman masyarakat tersebut gitu. Nah, kemudian balik lagi ya kita ke penjelasan yang ada di gambar ini. Setelah adanya data yang didapat, interpretasi ternyata dari masing-masing desa itu memiliki porsi pengeluaran yang berbeda, lalu akhirnya kita akan ada yang namanya finalisasi hasil analisis berupa dokumen DHA atau PHA dan melakukan diseminasi hasilnya pada stakeholder yang terkait. Jadi kalau ada dua sifatnya ya, kalau kita masih dalam perancangan mencari sponsorship misalnya, atau kita mencari untuk pembiayaan pembelian suatu barang, ya bisa aja kita menggunakan pihak pemerintah setempat atau pemerintah yang dekat dengan daerah tersebut, atau mungkin kita menggunakan sektor swasta sebagai bantuan dari CSR. Nah, kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan itu kepada Kementerian Kesehatan atau yang biasanya memberikan tanggung jawab di bawahnya itu adalah untuk kepala-kepala daerah dulu ya, bendara-bendara daerahnya yang melihat apakah sudah benar porsi pengeluaran dari anggaran kesehatan tersebut. Nah, kenapa sih harus secara detail kita lakukan ya health account ini? Karena seiring dengan berjalannya waktu itu banyak sekali isu-isu krusial ya, isu-isu yang memang perlu diketahui tentang kelembagaan, bagaimana proses pengelolaan finansial di bagian health account ini, agar orang-orang juga jadi semakin tahu, peduli ya, terutama untuk pengurus-pengurus daerah sih lebih tepatnya ya, yang juga harus mengetahui seberapa mahalnya sih biaya fasilitas gitu, alat-alat, supaya mungkin jauh lebih dijaga, dan obat-obat juga diminta sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai nanti akan menimbulkan kadaluarsa obat yang akhirnya tidak terpakai dan akhirnya itu dapat menimbulkan kerugian juga. Selanjutnya, health account ini akan menjawab beberapa pertanyaan dasar yang ada di sebelah saya ya, saya jelaskan. Dari mana sih asal atau sumber dana? Itu harus dijelasin tuh di health account. Siapa yang mengelola, siapa yang dibayar oleh pengelola tersebut, fungsi apa yang dilakukan, lalu jenis input apa yang dibeli untuk melakukan fungsi tersebut ke dalam kelompok program. Dan juga apakah fungsi tersebut dapat digolongkan pada jenjang apa fungsi tersebut dilaksanakan dengan jelas gitu, jangan sampai udah dialokasikan fungsi untuk pembelian misalnya timbangan bayi tapi ternyata masih aja menggunakan cara yang manual, timbangan digitalnya nggak tahu hilang kemana gitu. Jadi pertanggungjawabannya juga lah gitu di health account ini sangat dikedepankan. Dan yang terakhir adalah kelompok penduduk mana yang mendapat manfaat. Misalnya tadi dia pengen beli alat kesehatan timbangan digital gitu, lalu
hanya untuk satu RT atau 2 RT saja ya yang mendapatkan manfaat, sementara RT dan RW yang lain ketika mereka melakukan penimbangan bayi pada saat posyandu itu mereka banyak mengaku mungkin enggak, saya masih pakai yang manual. Nah, itu tadi kan berarti kalau manfaatnya belum terasa oleh khalayak ramai, maka itu bisa harus dikaji lagi seberapa penting sebenarnya membeli alat kesehatan tersebut. Yang selanjutnya biasanya dari pemegang kekuasaan di daerah nih, ini juga memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Yang pertama, apakah biaya kesehatannya itu cukup untuk menangani permasalahan kesehatan yang ada di desa? Nah, ini yang menurut saya itu rada unik ya. Jadi sebenarnya kan memang kalau menurut saya desa itu memberikan anggaplah anggaran dana ya untuk memenuhi kesehatan suatu daerah. Tapi kenyataannya, apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan, atau yang kedua pertanyaannya kadang sudah sesuai sama kebutuhan tapi selalu tidak diapresiasikan atau tidak terlaksana dengan baik. Karena pada dasarnya yang namanya isu kesehatan ini kan tadi yang sudah kita bilang bahwa dia ini adalah isu-isu kompleks yang memang selalu berkembang ya setiap tahunnya. Dan mungkin ada alat-alat kesehatan yang jauh lebih efektif dan efisien, jauh lebih akurat. Contohnya aja gini, tadi saya bilang, kenapa sih harus menggunakan tensi yang digital? Padahal kan itu juga tingkat kerusakannya juga cukup tinggi. Ya tinggal sebenarnya gimana cara pemanfaatan dan mungkin berpengaruh lah nanti sama brand apa yang mau digunakan gitu ya teman-teman. Tapi setidaknya dengan yang digital ini, para tenaga medisnya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain ketika dia sedang observer pasien gitu. Contohnya gini, kalau yang digital kan biasanya kita tinggal masukin tangan kita ya ke dalam alat tensinya, terus si suster atau si tenaga medis cukup mencet tombol, otomatis nanti dia akan merekam nih tensi darah dan lain-lain. Maka dia bisa sambil mengerjakan pekerjaan lain, mencatat atau menginput dokumen. Nah, biasanya kalau yang masih menggunakan alat manual, dia pilih salah satu, memastikan dulu gitu derajat tekanan darahnya, lalu di checklist gitu, dia mengisi dokumen atau sebaliknya dia mau memilih untuk mengisi dokumennya terlebih dahulu, baru nanti akan dia lakukan pengukuran dari tensi tersebut. Nah, maka kalau kita lebih membuat efisien ya lebih cepat gitu pengerjaannya kan jauh lebih baik. Nah, yang kedua, biasanya pertanyaan dari pihak desa juga memunculkan pertanyaan, apakah alokasi biaya kesehatan sudah sesuai dengan kebijakan? Nah, kebijakannya ini apa? Misalnya sanitasi air bersih atau peningkatan gizi. Kalau peningkatan gizi atau mungkin sanitasi air bersih, maka bikinlah anggaran-anggaran kesehatan yang sesuai akan kebijakan tersebut. Jangan sampai nanti kalau dia bilang peningkatan gizi, yang dia bilang kesehatannya adalah pembangunan toilet di puskesmas gitu kan, atau di tempat kesehatan setempat. Sementara tidak diberikannya vitamin, maksudnya anggaran untuk pembelian obat-obatan gitu, multivitamin dan lain-lain. Jadi kan tidak sesuai dengan arah kebijakan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, apakah biaya sudah dialokasikan secara efektif bisa memperbaiki kinerja? Nah, tentunya harus dilakukan penelitian dan penilaian terlebih dahulu untuk mengatakan bahwa udah sesuai belumnya sama kinerja, apakah sudah ditambah fasilitas, sudah ditambah obat-obatan, tenaga medis yang ada, tenaga dokter yang ada juga, dokter yang ada gitu ya. Ternyata nggak memberikan signifikan, pelayanan kesehatan yang mungkin menurun, tidak mendapatkan feedback yang positif. Nah, itu harus dilakukan kajian yang namanya kinerja rumah sakit ya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Biasanya ini banyak juga dilakukan sama anak-anak yang masih standar S1 untuk melihat memang lebih jelas bagaimana sih peran serta Vaskes ya, fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah setempat terhadap mungkin kok di daerah itu banyak banget ya gitu yang terkena penyakit disentri atau mungkin penyakit malaria, demam berdarah. Nah, sementara di situ ada tempat fasilitas kesehatan, apakah fasilitas kesehatan tersebut tidak melakukan penyuluhan dan lain-lain. Nah, itu harus dikaji lagi dan harus dilakukan penelitian. Nah, yang berikutnya sejauh mana efisiensi ya, makna dari efisiensi penganggaran kesehatan. Jadi kalau saya punya paham dan dari dulu yang saya dapatkan dari beberapa pengajar saya bahwa makna efisien itu adalah tepat guna. Jadi dengan anggaran yang berapapun yang kita miliki, kita bisa mendapatkan fasilitas yang sesuai gitu dengan anggarannya. Jadi anggaplah gini, tadi saya punya anggaran 100 juta untuk membeli kasur baru ya untuk pasien-pasien di rumah sakit.
pilihlah yang mereknya itu, merek kasurnya memang yang bagus gitu. Nah, level bagusnya juga kita sesuaikan dengan anggaran 100 juta tadi. Jangan sampai kita berpikir, udah deh beli aja yang mungkin kita potong-potong anggaran cuma cukup 50 juta, jadi setengahnya kita bisa pakai untuk pengadaan barang lain. Nah, itu juga kan yang salah, sehingga tadi antara apa yang direncanakan dengan outcome, hasil yang diperoleh itu tidak sesuai. Dan yang terakhir pertanyaannya tentang biaya kesehatan di kabupaten atau kota yang berkeadilan ini sudah propur ya. Jadi analisa kebijakannya ini apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat untuk mementingkan kehidupan masyarakat yang memang masih kurang kita bilang sejahtera ya, yang masih hidup di bawah garis-garis kemiskinan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk sharing kita hari ini tentang ekonomi kesehatan dan kaitannya ya tentang perencanaan pembangunan lah ya, tadi sudah kita sampaikan bagaimana kita ambil ini yang paling terendah aja, perencanaan untuk pembangunan puskesmas, penjagaan, maintenance ya, alat-alat, bahkan pelayanannya ini dapat memberikan efek yang positif terhadap produktivitas masyarakat setempat dan juga berguna untuk pembangunan desa setempat ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk komen, like, and subscribe. Sampai jumpa.